Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 26 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjaga-jaga sambil berdoa menjadi pesan yang kuat dalam sabda Tuhan hari ini. Yesus menganjurkan bukan hanya sekadar berjaga-jaga, tetapi juga harus disertai dengan berdoa. Kata berjaga-jaga dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti bangun, tidak tidur, dan juga berarti menjaga keselamatan dan keamanan. Hal ini juga mengandaikan bahwa tidur itu merupakan suatu kelengahan yang membuat pencuri atau musuh mudah sekali masuk ke dalam rumah kita. Karena itu, berjaga supaya menjaga keselamatan dan keamanan. Dalam konteks rohani, berjaga-jaga ini dapat diartikan sebagai kewaspadaan terhadap musuh yang menggoda dan menjerat hati manusia. Dalam sabda Tuhan hari ini diilustrasikan bahwa pesta pora dan kemabukan itulah yang dapat menggoda dan menjerat manusia ke dalam dosa. Pesta bukanlah suatu dosa, tetapi pesta pora yang berlebihan dengan segala kemabukannya membuat manusia lupa dan tidak sadar merupakan celah yang dapat dimasuki oleh si jahat untuk menggiring manusia menuju kepada kehancuran, menggiring kepada dosa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam sabda Tuhan hari ini menganjurkan untuk menjaga hati dan tetap waspada, supaya tidak terjerat oleh kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Kewaspadaan itu bukan hanya sekadar berjaga, tetapi juga harus disertai dengan doa. Karena jika tanpa disertai doa, kewaspadaan hanya menjadi kekosongan tanpa arah. Sebaliknya, doa memberi isi dan mengarahkan intensi sikap berjaga-jaga kita. Lebih dari itu, doa menjadi sarana untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di sekitar kita maupun yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, doa membantu kita dalam bersikap waspada dan berjaga. Ya Allah, tuntunlah kami agar setia mempersiapkan diri dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan Putra-Mu di tengah kehidupan kami. Hanya Dikau Tuhan Allahku,
dan harapan hidupku. Ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan. Namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.